Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Bapenda Jatim PAD Kes 2022 dan pada kesempatan hari ini cukup spesial karena yang cukup spesial juga hari ini kita ada di Road to Grand Launching Samsat Kampus, sebuah inovasi terbaru dari Bapenda Jatim, dan juga nanti akan ada pengundian umroh tahap 1. Di Bapenda Jatim PAD Kes ini selalu menghadirkan tamu-tamu yang cukup spesial, pasti. Kami akan menghadirkan sosok-sosok figur dari Bapenda Jatim. Kalau kemarin-kemarin di soft launching kami berbincang, ngobrol, diskusi gayeng dengan teman-teman Kasubit muda. Nah, kenapa kita namakan muda? Karena meskipun usianya memang tidak muda, tapi semangatnya juga harus tetap muda, sama dengan ibu kita yang satu ini, luar biasa. Kita akan ke seorang yang memimpin unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maksud kami Surabaya Timur. Ada Ibu Widaningrum Emma Rohima Esos MST. Selamat apa ini, sore, siang, sore, ataupun kapanpun dinikmati oleh wajib pajak. Iya, selamat siang menjelang sore. Siang menjelang sore karena kita mau ke grand launchingnya Samsat Kampus ya Bu, Rotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng di kesempatan yang memang mungkin nggak sempurna, tapi kita memang akan terus menyempurnakan PAD Kes ini. Bahkan memang kami belum punya nama. Bapak Kepala Badan sudah menyiapkan nama nanti di grand launchingnya PAD Kes. Jadi podcastnya ini nanti juga akan ada nama tersendiri. Nah, tapi untuk mengisi yang mungkin tidak sempurna, tapi justru apa namanya, dari yang tidak sempurna ini bisa jadi kesempurnaan kalau kita berbagi informasi, inovasi, dan tentunya juga kami ingin ada peningkatan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, karena kami di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain. Jadi nanti bisa diisi Bu, seperti emblem ini, nanti karena kebetulan kita sedang memasuki hari kedua ya, bulan Ramadan, berpuasa, jadi nggak ada MUK, nggak ada apa namanya properti. Nah, nanti propertinya bisa diisi dan itu bisa dipungut retribusi. Jadi silahkan bergabung bersama kita, yang pasti sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2021. Jadi kita sesuai, semuanya masuk ke kas daerah. Ya, Oke, tapi kita nggak lagi ngomongin itu. Bu, Ibu Emma Widaningrum ini biasanya memang cukup apa ya, dikenal di kalangan Bapenda Jatim. Itu memang, atau juga kami yang ASN ini di Pemprov itu dikenal dengan panggilan cinta. Panggilan cinta kami terhadap Ibu Neneng gitu ya. Kita manggil Bu Neneng aja gimana, Bu? Boleh ya. Mungkin lebih familiar, lebih nyaman. Betul. Yang penting action. Yang penting action, betul. Yang penting action, karena kita harus mulai. Kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Ya? Generasi muda harus segera action, harus memulai melakukan sesuatu yang mungkin bermanfaat ya. Iya, betul. Tentunya nanti karena ini disiarkan secara langsung di YouTube, pasti akan ada yang melihat. Betul. Ya. Ada yang tertarik dengan diskusi kita. Nah, itu jadi, dia. Daripada berdiam diri, lebih baik action. Betul, karena Bu. bisa jadi nanti akan bisa bermanfaat untuk semuanya. Menyempurnakan apa yang tadi tidak sempurna di awal, luar biasa. Masya Allah, enak, emang seneng kalau misalnya ngobrolnya sama Bu Neneng gitu. Sama orang pinter tuh seneng gitu ketemunya. Sama-sama belajar. Dan yang pasti Bu Neneng juga dulu dari bidang retribusi dan pendapatan lain-lain ya. Dulu pernah berdinas di sini juga ya. Kemudian berputar, Bu Neneng memimpin beberapa unit pelaksana teknis di Bapenda Jatim. Bu, tapi kita tadi sudah menyampaikan di depan bahwa kita road to grand launching Samsat Kampus. Sambil menunggu juga tamu kita selanjutnya yang akan hadir, ini saya ngobrol sama Bu Neneng dulu. Kemarin sebenarnya sudah sempat diobrolin sama teman-teman Kasubit muda bahwa oleh Pak Eko Maksudi dari bidang pajak daerah, bahwa memang ini salah satu inovasi untuk percepatan PAD, salah satunya. Nah, dan ada Samsat Kampus. Seperti apa sebetulnya Samsat Kampus ini? Apakah mungkin masyarakat Jawa Timur atau sobat wajib pajak itu berpikir bahwa
ada samsat di kampus, mendirikan bangunan samsat di kampus, atau seperti apa Bu Neneng? Ya, Pak Yudi, jangan pernah lupa bahwa kita ini tupoksinya adalah penggalian potensi pendapatan asli daerah. Betul. Ya kan? Tugas kita adalah bagaimana caranya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kenapa ada samsat kampus? Karena kita selalu berusaha mengembangkan inovasi, mengembangkan pelayanan. Karena sebenarnya samsat kampus ini adalah pengembangan dari layanan-layanan unggulan kita yang sudah ada. Teknisnya adalah melalui mekanisme PPOB ya, Payment Point Online Banking. Jadi semuanya itu sangat mudah dan sangat cepat. Kemudian juga akurasi datanya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Samsat kampus ini adalah tujuannya untuk mendekatkan, memudahkan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya di lingkungan sivitas akademika kampus. Ya. Oke. Jadi khusus di Surabaya ini sudah ada 12 perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena pengembangan inovasi layanan samsat kampus ini sebetulnya juga bagian dari program Ibu Gubernur Jawa Timur, di mana kita harus selalu berusaha untuk mengembangkan inovasi apapun itu ya. Selama kalau di kita kan pelayanan ya, bagaimana caranya pelayanan kita ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kita tetapkan di kampus itu saya kira tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Kita ingat konsep triple helix ya. Triple helix itu adalah kolaborasi atau sinergi antara universitas, dunia usaha atau perbankan, dunia bisnis atau perbankan, dan pemerintah. Bahkan sekarang sudah menjadi pentahelix. Pentahelix itu jadi 5. Betul. Jadi ada pemberdayaan ditambah dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa kita manfaatkan sebagai agen misalnya untuk agen-agen perubahan atau pelayanan kita. Dan ditambah lagi dengan media sosial, karena media sosial di era digitalisasi ini sudah sangat mempunyai peran yang penting. Betul, ya. betul. Seperti sekarang ini. Termasuk action, sekarang ya. Nah, action dari bidang retribusi dan pendapatan lain-lain tidak melulu pada sektor retribusi daerah saya kira. Iya. Tapi kita bisa berdiskusi dengan hal-hal yang lain karena kita kan dalam satu kesatuan. Betul. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tupoksi penggalian sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah. Seperti itu, Pak. Menarik. Bu Neneng, sebelumnya mungkin mikrofonnya agak dikeataskan boleh. Nah, saking asiknya langsung memulai tapi suaranya powernya sudah dapat. Enggak, powernya sudah dapat. Makanya saya tidak komplain di tengah-tengah Bu Neneng menjelaskan. Tapi yang paling pasti tadi menarik, Ibu sampai masuk ke dalam sebuah frame pentahelix ya. Itu luar biasa loh. Jadi banyak masyarakat kita yang juga nggak tahu bahwa sebetulnya inovasi itu bisa sangat dikembangkan di mana saja ya. Dan salah satunya Bapenda Jatim dari kemarin pun saya selalu menekankan kami sudah melakukannya. Mungkin jauh dari yang lain melakukan. Nah, jauh dari yang lain melakukan. Inisiasi digitalisasi juga mungkin banyak yang mungkin baru saja masuk, tapi Bapenda sebetulnya sudah ada di cikal bakal itu. Dan tadi Bu Neneng menyampaikan melalui PPOB atau pelayanan online, payment point online banking, yang atau pelayanan based on bank online, yang juga tadi Bu Neneng sempat menyampaikan bahwa ini sudah eranya. That's why itu sudah masuk ke dalam satu inovasi yang memang di situ ranahnya, tidak lagi kita harus face to face, harus engage gitu ya. Engage-nya tetap dapat nantinya Bu Neneng. Dan sekarang yang disasar menariknya adalah sivitas akademika atau samsat kampus, karena sebetulnya warga kampus ini warga yang sangat potensial loh. Banyak masyarakat, banyak wajib pajak atau sobat wajib pajak yang di usia muda mereka sudah memiliki mobil, mungkin terlepas dibelikan orang tua ataupun memprovide sendiri misalnya begitu. Plus juga para dosen, rektor, dekan dan lain sebagainya, itu memang mereka butuh ya Bu ya untuk percepatan itu. Saya kira
karena ini lingkungannya Civitas Akademika ini kan tidak hanya dosen dan para pejabatnya di sana, tetapi saya yakin lebih daripada untuk generasi muda. Ya. Seperti yang dialami oleh UNESA, menerima sekitar 1.800 mahasiswa untuk tahun ini. Artinya ada potensi, meskipun itu dari seluruh Indonesia ya, mungkin, tapi paling tidak yang di Jawa Timur pun kalau ke kampus kan tidak perlu jalan kaki, pasti mereka bawa kendaraan, apakah itu roda 2 atau roda 4. Ya. Dengan adanya Samsat Kampus ini, tujuan kita bersama adalah juga untuk mengedukasi generasi muda bahwa sebetulnya konsekuensi mereka membawa kendaraan, apakah itu sepeda motor atau mobil, itu ada konsekuensinya untuk membayar pajaknya. Seperti itu. Sehingga nanti mereka akan tahu, kok di sini ada Samsat Kampus. Apa sih Samsat Kampus itu? Nah, di Civitas Akademika sendiri juga berkenan untuk mensosialisasikan, bahkan dijadikan program magang seperti itu untuk petugas, untuk mahasiswa-mahasiswanya. Ya, jadi mereka tidak banyak sebetulnya yang harus disiapkan, cukup dengan smartphone dan printer Bluetooth yang disediakan. Karena kerjasamanya kan PKS-nya kan dengan Bank Jatim, karena aplikasinya mempergunakan aplikasi Bank Jatim. Di-provide oleh Bank Jatim. PPOB ya istilahnya ya. Brandingnya adalah Samsat Kampus karena di situ ada pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi tujuan utamanya yang pertama adalah memudahkan dan mendekatkan pelayanan. Yang kedua terkait dengan Pentahelix yang saya sampaikan, Pentahelix yang saya sampaikan tadi, bahwa akan ada usaha kesejahteraan di badan-badan usaha atau koperasi di lingkungan Civitas Akademika. Juga yang ketiga tidak kalah penting adalah untuk ke depan jangka panjang mengedukasi generasi muda untuk mengetahui secara mendalam ya, secara mendalam memahami, mengerti apa sih bayar pajak kendaraan bermotor itu apa pentingnya, konsekuensinya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat saya kira kalau Samsat Kampus ini dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi baik swasta maupun negeri ya di seluruh Jawa Timur seperti itu, Pak. Dan di Senin 4 April ini juga saat kita ngobrol-ngobrol bersama Bu Neneng, ini memang juga akan di launching oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Betul. Nanti akan dihadiri oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan bertempat di Universitas Airlangga ya. Betul. Oh, luar biasa sekali. Jadi semakin mendekatkan pelayanan, utamanya juga di lingkungan Civitas Akademika, orang-orang muda begitu ya, dengan masyarakat-masyarakat yang juga sekarang sudah mulai memang sangat sadar bahwa life in hand. Jadi sekarang semua serba dalam genggaman. Nah, membayar pajak kendaraan bermotor secara online pun juga bisa. Apalagi saat ini mulai dari kemarin pada tanggal 1 April 2022 pada saat kita soft launching podcast ini bertepatan juga disahkannya oleh Ibu Gubernur yaitu insentif pajak daerah atau pemutihan pajak daerah. Kebijakan pemutihan pajak daerah. Betul. Dan itu juga makin memudahkan lagi. Jadi sudah diberi kemudahan double Bu ya. Bahkan ada yang bertanya nih, banyak teman saya yang di daerah lain, di provinsi lain, kapan ya di tempat saya ada pemutihan seperti ini. Nah, kita ada programnya Ibu Gubernur luar biasa karena hampir ya setiap tahun meskipun ini berupa kebijakan, tapi rupanya Ibu Gubernur kita ini selalu memperhatikan rakyatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena untuk tahun ini kebijakan ini dimulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2002 nanti, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena ada pembebasan sanksi administrasi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor kedua itu gratis, Pak Yudi. Betul, jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Jadi buat yang mungkin sekali lagi kemarin sudah kita sampaikan kendaraannya mungkin lupa terbayar begitu, jadi jangan segan untuk datang ke Samsat mengurus kendaraannya karena akan bebas sanksi administrasi. Bebas sanksi administrasi plus juga buat yang kendaraannya juga ingin aman karena sebentar lagi mau dipakai mudik mungkin, karena sudah tidak ada banyak pelonggaran menjelang kita new normal ini ya, lebaran ya sudah boleh mudik kan gitu ya. Jadi
segera dibalik nama kendaraannya sehingga lebih aman. BBM 2-nya gratis. Betul. Aman dan nyaman juga. Ya, Terutama buat mahasiswa, Bu. Biasanya suka banyak yang lupa. Dan kemarin kalau kita ngobrol-ngobrol, bahkan ngobrol dengan teman-teman atau rekan-rekan dari radio muda dewasa dan anak muda itu, memang biasanya kendalanya itu kalau kita tanya kendalanya apa merasa bahwa samsatnya masih jauh atau layanan kami juga bagaimana? Enggak ada. Semuanya zero complaint. Semuanya IKM-nya sesuai dengan yang disampaikan Ibu Gubernur. Hanya 0,0 yang nggak puas lah istilahnya. Cuman satu kendalanya, kendala dana katanya. berarti kan ini memudahkan salah satu yang juga jadi solusi kan. Iya, bisa jadi solusi karena untuk balik nama udah nggak ada biaya lagi. Kemudian yang terlambat sudah tidak ada sanksi administrasi lagi. Jadi apa alasannya untuk tidak mengurus pajak kendaraan bermotor atau balik nama kedua itu supaya lebih aman, lebih nyaman dan tidak kepikiran ya dipakai mudik lebaran ya aman udah di jalan itu. Betul, apalagi buat yang Anda yang patuh. Nah, kan hari ini juga sekalian di launching Samsat Kampus secara official oleh Ibu Gubernur dan ada pengundian umroh yang juga ini adalah bentuk rewarding dari para wajib pajak patuh begitu Bu Neneng ya. Wah, luar biasa. Makanya jangan takut, jangan dipikir karena yang telat aja dikasih rewarding pemutihan. Aku telat aja jangan gitu. Karena ada reward juga dari Ibu Gubernur. Akan ada undian umroh. Ini masih tahap 1 loh, jadi ada tahap-tahap berikutnya. Tenang dan saja. Jangan lupa Pak Yudi, karena tahun lalu kan cuma setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya cuma 15. Tahun berikutnya jadi 30. Betul. Sekarang sudah 46. 46 betul, kemarin sudah disampaikan juga. Secara bertahap. Bertahap, ada tahapan-tahapannya. Ini adalah tahap pertama nih nanti. Hari ini kebetulan yang pada saat kita take ya, Senin 4 April. Dan Bu Neneng menarik. Sebetulnya yang saya dengar sudah puluhan kampus yang benar-benar terjalin bekerja sama dengan Bapenda Jatim dan juga Bank Jatim selaku providers pelayanan PPOB-nya gitu, pelayanan pembayaran online-nya. Nah, kemudian kalau untuk yang di Surabaya sendiri saja dulu Bu Neneng, sudah siapa saja yang melakukan dan sudah di soft launching, Bu? Ya, yang sudah soft launching karena kami kan pendekatannya mulai sekitar 2 bulan yang lalu ya. Kita ini berhadapan dengan para pejabat sivitas akademika yang memiliki pemikiran-pemikiran ke depan yang luar biasa sehingga memang tidak mudah sebetulnya, tetapi pada akhirnya insya Allah untuk Surabaya ini seluruh PTN di Surabaya seperti UNESA, kemudian ITS, UNER, UNESA, kemudian UINSA, Universitas Islam Negeri Surabaya, itu sudah melakukan soft launching. Ya. Kemudian yang lainnya juga yang swasta seperti Universitas 17 Agustus, Unitomo, ya, Universitas Dr. Sutomo, kemudian UKWM, Universitas Kristen Widya Mandala, kemudian mana lagi ya? Saya intinya Stesia Surabaya malah yang pertama di soft launching. Nggak apa-apa saking banyaknya. Itu di Surabaya aja ya Bu Neneng, belum yang di Jawa Timur ya. Belum yang di lain-lainnya. Seperti di Malang tuh Undra juga sudah, Universitas Brawijaya sudah, Universitas Negeri Malang juga sudah. Artinya respon daripada universitas-universitas ini baik yang swasta maupun negeri ini luar biasa responnya karena mereka itu juga memiliki semboyan terbuka dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan instansi lain khususnya di sektor ini kan alhamdulillah ya untuk pajak kendaraan bermotor ini lebih mudah gitu loh. Kalau misalnya di kampus tidak harus ke Samsat lagi, cukup di situ. Betul. Cukup di lingkungan kampus. Dan yang menyenangkan Bapenda ini adalah mungkin bisa saya klaim sejauh ini masih satu-satunya. Coba kita nanti riset. Karena kalau sama Bu Neneng harus mainnya riset ini. Jadi Bapenda ini satu-satunya yang juga punya stakeholders yang sangat luas di PPOB saja. Kalau kita mungkin nggak ngomong Samsat Kampus aja udah banyak ya platform-platform digital merchant digital atau juga
e-wallet yang juga sudah kita ajak kerjasama. Belum lagi stakeholders apapun, seperti tadi Bu Neneng sampaikan, kita harus action di retribusi. Kita sudah menjalin dengan beberapa di antaranya bahwa nanti tidak kalah dengan bidang pajak daerah atau di sektor pajak daerah, bahwa di retribusi daerah juga sudah mulai akan bisa dibayar secara online. Kita sudah mulai gagas itu, Bu. Jadi luar biasa, jangan takut untuk kerjasama sama private sector sekarang. Betul. Karena kan kalau misalnya private sector itu sepertinya kayak kalau zaman dulu susah ya. Sekarang udah nggak ada tuh, diserap karena semua. ada tuntutan ya, triple helix yang berkembang menjadi pentahelix itu triple yang pentahelix betul luar biasa itu. Yang belum ngerti coba di Google. Karena kalau diskusi sama Bu Neneng pasti kelasnya kelas ini Scopus jurnal. Ya, itu yang penting membaca aja. Nanti kalau membaca pasti ada ilmunya. Bu Neneng, karena Bu Neneng juga mungkin sangkut waktu, harus segera juga bergeser ke grand launching Samsat Kampus, beserta juga nanti ada pengundian umroh oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Terakhir, Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan utamanya untuk sekali lagi Civitas Akademika, kampus ataupun kampus yang mungkin masih maju mundur. Oh, Samsat kampusnya, oh saya harus bangun gedung ya, ruangan ya, oh saya harus nambah orang ya, dan lain sebagainya. Kayak ragu-ragu, tapi sebetulnya setelah ternyata kita sampaikan di sini, minimal semua nanti akan terbuka. Silakan Bu Neneng. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi prinsipnya layanan Samsat Kampus, bagaimana layanan Samsat PPOB lainnya, itu tidak membutuhkan tempat yang sangat luas. Hanya cukup sarana smartphone dan printer Bluetooth, yang nanti kalau misalnya itu kerjasamanya dengan provider seperti Bank Jatim, biasanya akan difasilitasi, ya, akan dibantu semaksimal mungkin oleh pihak provider, sehingga pihak-pihak kampus ini jangan sampai merasa, waduh gimana ya nanti, berdiskusilah dengan kami. Iya, betul. Jadi semua bisa kami jelaskan, semua bisa kami sampaikan, apa kelebihan, apa kekurangannya, dan itu semua saya yakin hanya untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Jadi saya kira kalau untuk petugas itu juga hanya membutuhkan paling nggak satu orang yang bisa melayani saja. Kalau misalnya bekerja samanya dengan koperasi, ya petugas koperasi yang ada di situ tinggal membuka smartphone, di situ semua ada aplikasinya, tinggal memilih. Wajib pajak tinggal memilih, sudah klik, nanti notifikasinya setelah diverifikasi dari server Polda sudah langsung masuk ke smartphone-nya wajib pajak. Iya, luar biasa. Tinggal klik e-notice-nya ya. E-notice-nya, ETBPKB ETBPKB, betul. ETBPKB-nya itu bisa langsung diklik di situ tanpa perlu ke Samsat lagi, karena itu sudah disahkan, sudah sah. Sudah ada barcode-nya. Betul, dan sudah bisa mencetak sendiri. Wah, luar biasa. Maka dari itu, bahwa kemudahan inovasi Samsat Kampus ini, ayo buat kampus-kampus yang belum bergabung, silahkan. Belum teryakinkan, silahkan, akan diakomodir dengan sangat baik oleh Bapenda Jatim. Yang lain, stakeholders lain, mau kerjasama dalam bentuk apapun, kami sangat terbuka. Jika memang pas gitu ya, klik kalau kata orang, pasangan aja butuh klik lah bagaimana kita bekerja sama. Bu Neneng matur nuwun, sangat waktunya ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan kembali ketemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Yang pasti Bu Neneng akan menghadiri grand launching Samsat Kampus oleh Ibu Gubernur Jawa Timur beserta undian tahap 1. Kami akan kembali nanti dengan tamu berikutnya. Kalau jangan kemana-mana itu TV. Anda boleh kemana-mana karena ini di bulan Ramadan, mungkin mau rehat sejenak, kita akan kembali nanti. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wajib Pajak dan juga masyarakat wajib pajak, apa kabar? Kita kembali lagi di PADCast Bapenda Jatim, dan kali ini masih bersama tamu saya yang kedua. Kalau tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Emma Widaningrum, yang pastinya beliau adalah seorang Kepala UPT PPD Surabaya Timur Bapenda Jatim.
terkait Road to Grand Launching Samsat Kampus. Nah, dan juga pengundian tahap 1 yang akan diresmikan langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Dan ini saat ini, iya sore ini, kebetulan saat kita ngobrol dan saat kita take. Nah, ini saya sudah kehadiran yang sudah saya tunggu juga. Kalau misalnya Anda melihat betapa luar biasa ya dan banyaknya ini properties yang ada di sini, maka kita sudah bisa tahu bahwa kita akan ngobrol dengan Ibu Dr. Siti Marwiyah SHMH. Assalamualaikum, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Setengah sore nih, Mas. Siang, sore, malam, pada saat apapun dinikmati oleh wajib pajak ataupun masyarakat Jawa Timur, pastinya menyenangkan, Bu Siti. Ya. Selamat datang di Bapenda Jatim. Terima kasih atas undangannya, Mas Yudem, diajak podcast bersama ini. Iya, apalagi Ibu pas hadir di ruangan kami di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain Bapenda Jatim. Ada beberapa bidang. Kemarin kami pada saat soft launching ngobrol-ngobrol dengan para kasubit muda yang ada di Bapenda Jatim yang mengabdi di Bapenda Jatim. Dan saat ini kita kehadiran Bu Siti Marwiyah. Ini profilnya sepertinya kalau misalnya di Google, di googling ataupun mencari profil di digital platform track recordnya, pasti semua juga sudah banyak yang tahu. Ataupun jika Anda, para sobat wajib pajak dan masyarakat Jawa Timur belum tahu bahwa seorang Ibu Dr. Siti Marwiyah SHMH ini, beliau selain yang jelas yang Anda ketahui, beliau sebagai Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya, beliau adalah adik kandung dari Bapak Mahfud MD. Bapak Menteri kesayangan kita yang juga menjaga NKRI. Ini luar biasa. Oke, Bu Siti, tadi saya sudah ucapkan selamat datang tentunya. Mudah-mudahan nanti enjoy dengan apa yang menjadi obrolan dan topik kita siang menjelang sore. Apalagi padahal sebetulnya kita masih ada di hari kedua Ramadan, Bu ya. Iya. Masih semangat, Bu ya. Puasanya insya Allah lancar ya, Bu. Lancar. Karena sudah terbiasa puasa, Mas. Betul. Kalau orang Madura, waduh, kita bukan ini ya. Bukan kesukuan, tapi tapi saya dan Bu Siti ada kedekatan. Kami juga sama-sama lahir dari tanah Madura, dari kota Pamekasan yang cukup membuat kami akhirnya menjadi figur-figur pengabdi nih. Kalau Ibu pengabdi di dunia pendidikan, betul. Kami di birokrasi. Oke, Bu Siti. Kalau kita ngomongin soal ini ya, Unitomo dulu, karena saya lebih tertarik ngobrol dari sisi ini kampus, dari sisi lembaganya, karena kan Unitomo ini juga cukup dekat dengan kaum milenial. Nanti kita juga akan ngobrol dengan bersinggungan terhadap Road Grand Launching Samsat Kampus. Nah, ini Unitomo sendiri ini kan satu lembaga yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat, utamanya anak muda, bahkan sampai ke Indonesia Timur, Indonesia bagian timur. Bu Siti bisa jelaskan sedikit nggak, Bu, bahwa Unitomo ini berdirinya kapan, kemudian apa saja prodinya, begitu? Silakan, Bu. Jadi emang Unitomo ini, Mas, tahun ini sudah masuk Dies Natalis yang ke-42 tahun ya. Luar biasa. Nah, kita ini punya 9 prodi. 9 fakultas dengan 27 prodi. Oke. Nah, jadi kita ini punya dari S1, S2 dan S3. Nah, anak kontennya kita itu adalah program doktor manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke. Jadi kita ini punya fakultas teknik, punya fakultas hukum, fakultas komunikasi, ilmu komunikasi. Yang ini lagi rame nih, fakultas ilmu komunikasi, kemudian fakultas ilmu administrasi, sastra, kemudian ada fakultas pertanian, ya, fakultas ilmu kesehatan, dan di situ ada 2, teknologi bandara dan kebidanan. Nah, teknologi bandara ini juga mahasiswa masuk itu langsung bekerja. Ya, rata-rata belum lulus pun sudah bekerja. Ini luar biasa ini. Karena dimensinya banyak ya, Bu ya. Iya, itu terutama yang pendaftaran juga rata-rata juga dari ASN, ya, jadi sehingga calon-calon ASN yang sudah ini juga banyak masuk, dan alhamdulillah memang kita peminat yang besar. Jadi itu dari 9
fakultas kami. Ya, jadi ada lagi yang belum tersebut fakultas Hukum. hukum. Nah, fakultasnya Ibu sendiri nih. Ya. Sampai saking excitednya lupa. Saya sudah merasa lupa sendiri. Buka masker enggak apa-apa, Mas. Oke. Biar kelihatan wajahnya. Iya, nah, tidak apa-apa. Tapi karena kita tadi sudah ini apa namanya menjalankan protokol kesehatan yang secara lebih ketat. Ya. Betul. Semua sudah kita lakukan. Oke, Bu Siti. Terus ini Mas, apa lagi? Jadi Unitomo ini sebetulnya kita ini dari 3.400 sekian perguruan tinggi. Unitomo ini adalah universitas kampus besar di Jawa Timur, karena dia ada di posisi 12 besar. 12 besar. Ya, jadi artinya Unitomo ini bukan kelas ecek-ecek, memang kelas yang memang memiliki jumlah mahasiswa banyak dan peringkatnya juga bagus. Nah, di tingkat nasional memang kita pernah menempati posisi di tingkat nomor urut itu masih kelas ini kita di 93, tapi setelah ada deklasterisasi memang kita sekarang perlu pembenahan ya untuk naik kembali ke posisi 93. Wah, luar biasa. Yang saya tahu pasti bahwa dedikasinya Bu Dr. Siti Marwiyah ini luar biasa dari dulu, dari zaman Ibu masih menjabat sebagai wakil rektor, kemudian dekan ya Bu, dekan dulu, kemudian di wakil rektor, dan kemudian saat ini menjabat sebagai rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Itu tidak bisa diragukan lagi. Selain memang prestasi-prestasi Unitomo, tentunya Bu Rektor pasti membawa hasanah dan atmosfer lain untuk Civitas Akademika saat ini. Dan tadi dari beberapa program studi ataupun fakultas yang sedemikian banyak, sangat jarang fakultas atau maksud saya universitas swasta yang mau coba membuka prodi dengan cukup banyak dengan mahasiswa yang tadinya mungkin segmentasinya ke arah mahasiswa bekerja nih Bu ya, mahasiswa bekerja. Sekarang bahkan yang mahasiswa fresh graduate-nya ini kita sekarang sudah posisinya lebih banyak. Fresh graduate-nya lebih banyak, luar biasa. Yang S2 ya, yang S2, S3 memang sudah rata-rata sudah 100% sudah bekerja. Betul. Kalau yang S1 kita sudah fresh graduate-nya itu lebih banyak. Karena kita tahu kompetensi katakanlah aparatur sipil negara, karena sekarang kita ada di PAD-Kes-nya Bapenda Jatim, ini menarik Bu Siti bahwa aparatur sipil negara sekarang dituntut untuk bisa meningkatkan kompetensi. Nah, sehingga dari meningkatkan kompetensi ini pastinya kita juga butuh lembaga yang juga bisa membuat kita jadi sangat terasah. Profesional. Saya juga terima kasih dari banyak mahasiswanya yang masuk ke kita. Iya, betul. Dan alhamdulillah sudah dapat laporan, Bu, saya sudah naik ini jabatannya, alhamdulillah. Dan Mas Kemal jangan khawatir, kirim lagi nih. Kita siap ya, mau kita fakultas apapun kita siap. Wah, siap, luar biasa, ini menarik. Jadi mungkin nanti akan kita juga bisa kupas nih bagaimana nanti proses untuk juga bisa bergabung di Universitas Dr. Sutomo. Terhadap mungkin rekan-rekan yang memang ingin meningkatkan kompetensi saat ini, aparatur sipil negara dituntut seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, Bu Siti, yang paling pasti kalau misalnya kita berbicara seputar progres dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya yang sedemikian luar biasa, dari mulai Ibu menjabat sebagai dekan, dulu warek, rektor, plus juga mungkin disupport oleh seluruh Civitas Akademika. Ini kita mau tahu juga, Bu, mungkin kalau bisa dibilang Unitomo betul-betul seberkembang ini sekarang, se-excellent ini pasti melalui proses achievement yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena sekarang kalau saya ngelihat nih, sosial medianya Bu Iyat nih, panggilan sayangnya rekan-rekan yang dekat dengan Bu Siti. Iya, betul. Jadi kayaknya para atlet juga kuliah di Unitomo, difasilitasi. Kayaknya mahasiswa-mahasiswa berprestasi juga ada di sana. Semua ada di Unitomo. Karena memang begini, Unitomo itu punya program untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, dan atlet ataupun punya prestasi-prestasi lain ya, termasuk di luar itu misalkan ada anak tahfidz misalkan, kita juga ambil itu, sehingga mahasiswa Unitomo ini ketika ada diadu dengan manapun selalu masuk.
Makanya terutama di bulan Maret ini kita kemarin panen ya. Jadi dari beberapa mahasiswa setelah lama kita tidak, karena memang tidak ada event ya. Alhamdulillah di tahun 2022 ini ada event-event kegiatan kemahasiswaan, kita kirim semuanya, ada dapat emas Mas. Jadi ada nomor 1, ada yang dikirim yang kemarin ke luar negeri juga alhamdulillah dapat juara 1 tingkat internasional ya. Oke, jadi termasuk dosennya juga berpacu terus Mas kita ini. Semua berlari nih di Unitomo. Betul, luar biasa ya. Dosennya luar biasa. Sekarang semua betul-betul bisa ini membuktikan gitu ya, bisa membantu Bu Rektor untuk juga ini Unitomo bisa terus punya achievement yang luar biasa, yang sekali lagi mungkin tidak hanya di bidang ini saja, di bidang akademis, tapi non akademisnya selalu diakomodir dengan sangat baik oleh. Tadi ini juga saya agak terlambat datang ke sini karena kita sedang diskusi dengan alumni yang sudah punya peran di luar, siap bergabung untuk Unitomo membantu adik-adik. Jadi luar biasa. Jadi memang program kami itu ingin menghadirkan para alumni-alumni yang sudah punya prestasi ataupun yang sudah punya posisi untuk kemudian kembali ke kampus untuk bagaimana membawa adik-adiknya. Luar biasa. Bu Siti Marwiah ini memang membawa perubahan yang cukup signifikan kalau kita melihat Unitomo yang lalu dengan yang kini. Memang akhirnya setuju saya dengan sebuah kata-kata kekinian. Menjadi Unitomo yang kekinian. Menarik mundur sedikit, di sini ada gambar pahlawan yang luar biasa, Dr. Sutomo, dan kita tahu juga beliau juga sangat dekat dengan figur Surabaya, figur kota tercinta, sehingga memang tidak salah kalau Unitomo menjadi sebuah kampus yang di sini tagline-nya dari dulu itu membuat bunga membuncah maksud saya ya, membuncah bagi pasti Anda yang tergabung menjadi keluarga besar dari Unitomo, yaitu kampus kebangsaan dan kerakyatan. Nah, ini menarik. Bu Iyad bisa nggak menjelaskan tagline kampus kebangsaan dan kerakyatan ini? Jadi kampus kita kebangsaan kerakyatan itu maksudnya bahwa kita ini pasti tidak membuat sekat-sekat ya terhadap mahasiswa dari suku manapun, dari ras apapun, dari agama pun ada di Unitomo. Okay. Sehingga dan kita bisa memperlakukan bersama ya. Bahkan termasuk kerakyatan dan pembiayaan kita ini sebetulnya kalau kita juga cenderung lebih bisa diterima oleh masyarakat kelas menengah itu, terutama masyarakat dari timur ya, itu kita masuk, dan mahasiswa kita kurang lebih 40% itu dari timur. Sehingga kalau kemudian kita ke daerah timur itu ada aja mahasiswa kita di sana. Baik. Nah itu yang kemudian kita mencoba jangan sampai ada sekat di kampus kita ini kemudian menjadi semacam elitis ya. Sehingga itu yang kami gerakkan dari dulu sampai sekarang ini. Luar biasa. Dan memang kalau misalnya berbicara Unitomo juga melalui sarana prasarananya juga sudah sangat cukup lengkap. Misal saya mengutip saja dari brosur yang saya pegang begitu. Jadi nanti mungkin masyarakat wajib pajak atau sobat wajib pajak juga bisa, masyarakat Jawa Timur juga bisa main ke Unitomo, bahwa di Unitomo ini sudah ada Language and Culture Center. Jadi ada lab bahasa Inggris dan Jepang, kemudian laboratorium jaringan komputer dan robotika, lab teknologi hasil pertanian, lab multimedia. Ini penting karena sekarang ada di era digital kan, lagi rame kayaknya Unitomo juga. Ini Mas Vicom sekarang sudah punya lab laboratorium baru, lab TV-nya bagus, lab untuk radionya juga sudah bagus, untuk podcastnya juga sudah ada. Saya bahagia karena ternyata Mas ada. Vicom harus pendek. Siap. Saya dengar ada satu stasiun radio yang disiarkan dari situ ya Bu ya. Jadi kerjasama dengan salah satu radio, jadi radionya Vicom sekarang diaktifkan kembali ya. Kemudian TV-nya sudah dirubah laboratoriumnya. Kemudian ada kopinya Mas ya. Waduh. Ada kopi-kopi di situ. Ada kafe nih. Ada kopi-kafe. Wah, bisa ngopi-ngopi. Kayaknya nggak pulang kayaknya Bu. Sekalian nugas. Fakultas Hukum Mas juga kita, Fakultas Hukum Unitomo itu kita kebetulan mendapat bantuan dari Mahkamah Konstitusi. Video conference, video conference, maka kemudian laboratoriumnya kita perbaiki menjadi sebuah peradilan yang sistem laboratorium peradilan yang modern, dan saya kira Fakultas Hukum di Jawa Timur atau paling bagus. Luar biasa. Jadi simulasi
peradilannya bisa sangat karena real. sudah real dan kita sudah model sistem peradilan modern ya pada saat ini setelah pasca Covid dan juga lembaga-lembaga peradilan ini saya kira sudah menuju pada modern ini. Nah, Fakultas Hukum sudah memiliki itu dan ruangannya luar biasa, baru di launching 2 minggu. Nanti Mas Kemal harus masuk di situ. Siap. saya melihat sudah untuk wah keren nih. Ya, saya sudah lama tidak bermain di Universitas Dr. Sutomo lagi. Udah kangen sama Bu Siti. Oke, nanti kita akan main-main di sana. Tenaga pengajarnya pun tidak main-main. Para guru besar sudah ada di sini. Prof. Dr. Sudarmayanti MPD, Prof. Dr. Haji Mursidin Muklas SHMH, Prof. Dr. Edi Yunus STMM, Prof. Dr. Aminullah Assegaf SEM SMMAK, serta juga yang paling baru ini ibu saya tercinta Prof. Dr. Nur Sayyida SMSI AK. Prof. Dr. Sukesi MM di sini juga ada. Dr. Sukesi baru 2 minggu lalu juga lolos sebagai reviewer tim penilai PAK dosen untuk lektor kepala guru besar. Jadi kita sudah punya tim penilai. Beliau adalah guru besar dari FEB. Kepala OPD salah satu pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah purna tugas dan luar biasanya sekarang bergabung sebagai tenaga pengajar. Dan pun pengajar dari luar negeri sinergikan dengan Universitas Dr. Sutomo melalui mungkin beberapa universitas di luar negeri. Ada University of Queensland Australia, kemudian di Jepang Sensunan University, Burapha University Thailand, University Tun Hussein on Malaysia. Wah, luar biasa. Ada Germany, ada Martimer Germany. Itu kebetulan mahasiswa kami dari sastra Jepang itu sering sekali di sana, dan dosen dari sana juga ada di kita ya. Dan alhamdulillah dari sastra Jepang ini lulus itu sudah dapat pekerjaan sebelum mereka wisuda, sudah dapat pekerjaan. Jadi ini untuk teman-teman ya yang pingin ke sastra ya. Sastra Jepang maupun sastra Inggris yang ditemukan itu top, luar biasa. Jadi sudah tidak usah kemana-mana lagi. 100% itu belum mereka lulus sudah bekerja. Luar biasa, karena memang kita bisa juga bagus tuh Mas, karena dapat bantuan dari juga dibantu oleh negara Jepang juga dalam rangka untuk pengembangan komitmennya antara Unitomo dengan Jepang. Ini kalau misalnya sudah memegang brosur ini akan semakin yakin bahwa memilih Universitas Dr. Sutomo Surabaya adalah sebuah pilihan yang terbaik. Jadi jangan pernah salah pilih atau ragu untuk memilih Unitomo sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bisa meningkatkan kompetensi Anda semua masyarakat Jawa Timur, ataupun mungkin adik-adik yang baru saja mungkin sempat tertunda masa pendidikannya, mencoba mencari lembaga pendidikan, sudahlah Unitomo saja. Karena dari sisi achievement, kemudian juga terafiliasi dengan beberapa university di luar negeri, sarana prasarana yang luar biasa mumpuni, kalau saya bilang ini komplit dan sangat baik. Ini juga itu tadi Bu Rektor menyampaikan kampus kebangsaan dan kerakyatan semua bisa di Universitas Dr. Sutomo bergabung dengan Unitomo. Dan Unitomo siap memberikan literasi yang terbaik untuk anak didik. Luar biasa. Dan kita Mas sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga, dengan beberapa instansi dalam rangka mahasiswa kemudian diberikan pembekalan untuk magang, sehingga mahasiswa itu tidak hanya paham teori nanti, tapi sudah siap ketika akan bekerja, itu minimal mereka sudah punya pembekalan yang kemudian apa yang akan dilakukan setelahnya. Kita juga saat ini juga sedang kewirausahaan kita, jadi mahasiswa di mandiri di situ, dan ini sedang kami jalankan bekerja sama dengan KOD, dengan Kementerian Parikraf ya, dan semuanya. Ibu sekarang go global ya. Betul-betul kalau misalnya lihat Bu Rektor itu timeline Instagramnya itu pasti kayaknya capeknya ketemunya sama sama profil-profil yang selama ini tidak kita sangka untuk Unitomo bisa betul-betul mendapatkan support, kerjasama dengan beliau-beliau yang ada di sana, yang di pusat. Nah, gitulah ya. Saya langsung saja mengatakan pusat. Terlepas Ibu juga figur yang cukup luar biasa di Surabaya, Bu
Bu Iyat, saya juga mungkin kalau kita nyambung ke Road to Samsat Kampus yang cukup luar biasa, yang saya sangat menghargai karena kebetulan saya menjadi salah seorang yang inisiator ya. menjadi witness gitu, menjadi saksi bahwa banyak sekali kampus-kampus yang mungkin masih sempat bertanya-tanya, tapi Unitomo yang langsung oke untuk bekerja sama dengan Samsat Kampus. Sejauh ini, Ibu, bagaimana komentarnya? Mungkin Dan sedikit. waktu launching kita langsung ada yang bayar loh. Luar biasa. Jadi Mas, begini, karena kampus Unitomo ini kan tempatnya strategis ya. Dan selama ini kita juga misalkan kerjasama dengan BNI, misalkan dia sewa tempat di Unitomo, ternyata dari BNI itu bilang bahwa kami ini di sini cepat naik pangkat, naik jabatan cepat digeser karena apa? Masyarakat itu banyak peminat. Nah, sehingga saya yakin karena Pak Unitomo itu ada di sekitaran yang padat penduduk, dari daerah Manyar ya, kemudian daerah Swolo ya, kemudian sebelahnya itu ada Pumpungan, itu kan daerah-daerah padat penduduk, sehingga pangsanya pasar itu banyak. Jadi ketika kita melonsing ya, maka kemudian sudah banyak bertanya, dan waktu itu Ibu dari Bapak Ibu Lilis sebagai kepala UB itu sudah ada yang bayar, langsung juga kaget juga, baru di Indonesia kok sudah ada yang bayar, karena memang di tempat kita itu untuk dibuka perbankan sarana seperti itu, apalagi pembayaran kita bekerja sama ya dengan Bank Jatim, juga kebetulan kami ini pembayaran menggunakan Bank Jatim salah satunya, maka paslah sudah ya. Luar biasa. Jadi tanpa ngobrol panjang tentang Samsat Kampus, sudah terrealisasi dengan cukup sukses di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dan itu juga menguntungkan Mas bagi kita, karena kita melatih mahasiswa menjadi yang disebutkan oleh Ibu Emma Widaningrum tadi, atau Bu Neneng tadi, KUPT PPD Surabaya Timur. Jadi bisa juga melakukan proses magang di situ ya. Jadi ada mahasiswa. Jadi kami cari mahasiswa yang punya kemampuan IT yang bagus untuk bergerak itu, kami taruh di sini. Nanti akan kami putar tiap 6 bulan. Program magang berjalan dengan cukup sangat baik. Itu metafora yang tidak berlebihan menurut saya, meskipun artinya mungkin sedikit berlebihan, tapi memang itulah hebatnya Universitas Dr. Sutomo. Jadi tidak ada keraguan untuk bisa memilih. Baik, Bu, Samsat Kampus juga sudah berjalan demikian baik, bahkan sudah langsung di saat perdana launching sudah banyak sivitas akademika yang mengetahui. Nah, Bu Iyat, karena ini adalah di Road to Grand Launching Samsat Kampus yang kebetulan juga nanti akan diundi pengundian umroh oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, dan per 1 April kemarin kebijakan insentif pajak daerah atau pemutihan pajak daerah berlangsung sampai nanti Juni. Bagaimana Ibu komentarnya terhadap Bapenda Jatim, terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya Ibu kami tercinta dan Bapak kami tercinta, yang pasti kemudian juga mungkin dari sisi pelayanan kami, Bu, Bapenda Jatim. Jadi saya sangat mengapresiasi terhadap Bapenda Jatim ya, karena tempat pelayanan tidak hanya di satu tempat, tapi memberikan kedekatan terhadap masyarakat. Masyarakat kampus itu juga bagian dari, saya kira, kumpulan masyarakat yang cukup besar ya, dengan keluarganya dan sebagainya. Nah, saya kira apa yang dilakukan ini cukup menarik ya, dan itu menjadi perhatian, dan sekaligus itu juga bisa menjadi sarana promosinya kita juga, betul, ya, di betul, Bapenda maupun kita ya. Oleh karena itu saya kira apalagi program yang demikian nanti di launching akan ada hadiah-hadiah, ini saya kira semakin menarik juga, dan saya kira pemerintah Provinsi Jawa Timur juga luar biasa telah melakukan pemberian potongan-potongan untuk diskon ya. Berapa persen itu, Mas? Jadi kalau misalnya di program pemutihan ini diskonnya sudah tidak, Bu, karena kemarin pada saat Bu Gubernur cukup baik pada saat kita terluka oleh pandemi COVID diberikan diskon. Nah, sekarang pembebasan sanksi administratif. Jadi kalau misalnya yang terlambat ya, seperti Mas Wildan ya, yang memfoto-foto kita gitu kan, suka telat nih mobilnya ya. Nah, soalnya anggarannya suka digunakan oleh yang lain dulu nih, untuk yang lain dulu. Nah, sekarang ada kemudahan itu gitu. Kemudian untuk BBN 2 juga. Jadi, dan itu juga begini, Mas, ketika ada Samsat Kampus, kalau tadi biasanya telat-telat ya, termasuk saya nih biasanya karena lupa. Kemarin langsung bayar, Mas. Bahkan belum waktunya udah bayar aja deh.
Luar biasa. Jadi dalam rangka mengajak dan akhirnya teman-teman ya alhamdulillah di kampus semua banyaknya. Baik. Baik, Bu, karena waktu kita juga sangat terbatas. Ini yang menarik obrolan saya sama Ibu Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Siti Marwiyah SHMH ini akan berlanjut di kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Tapi di kesempatan luar biasa ini saya minta izin karena pastinya properti ini tidak hanya properti aja. Mungkin kita satu mau kasih ke yang terbaik. Tapi begini, calon syaratnya ada term and condition. Hari ini kan ada term and condition apply. Pertama, Anda adalah calon mahasiswa Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Jadi silakan mau muda, mau ada ASN, mau siapapun ya, silakan nanti Anda datang ke Universitas Dr. Sutomo Surabaya nanti kalau misalnya memang betul dan Anda bisa mendapatkan ini. Nah, untuk tinggal Anda capture aja obrolan kita ini atau juga mungkin di noted saja, dicatat saja dengan baik apa yang akan kita berikan tantangannya untuk Anda. Pokoknya yang pasti adalah Anda harus calon mahasiswa dulu. Betul ya? Gitu ya Bu Rektor ya? Setuju nih. Jadi ini aja deh, Bu. Kayaknya saya boleh milih nanti, boleh milih. Ini saya ambil satu karena ini menarik tumbler ini ya bertuliskan Unitomo dengan lambang seorang pahlawan yang cukup luar biasa yang kita tahu sendiri Dr. Sutomo. Kemudian di sini bisa ada pengaturan heatnya atau lebih tepatnya bisa kelihatan kalau misalnya Anda memasukkan air panas gitu atau air hangat atau air dingin sekalipun di sini temperatures-nya bisa terlihat. Nah, bisa terlihat seperti ini temperatures-nya. Nah, ya. Oke. Nah, tapi saya memberikan tantangan dulu Bu Rektor bahwa selain tadi syaratnya Anda calon mahasiswa Unitomo yang akan daftar di situ, silahkan Anda menyebutkan nanti password ke administrasinya, mungkin nanti bisa dicatat oleh teman-teman Unitomo. Passwordnya adalah sebutkan nama lengkap Ibu Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Itu yang pertama. Oh, tenang. Tantangan semakin berat. Untuk mendapatkan sebuah tumbler yang harganya tidak mudah juga, tantangannya harus berat. Ya, tadi syaratnya tadi satu ya, calon mahasiswa. Yang kedua ada pertanyaan, silakan sebutkan nama lengkap Rektor Unitomo. Yang ketiga, sebelum kita mengakhiri, yaitu juga harus menjawab pertanyaan saya, adik dari figur siapakah Ibu Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Udah, tiga syarat itu langsung Anda bisa ngambil ini di Unitomo langsung, Bu Rektor ya. Bu Rektor nanti yang menjadi saksi ada Mas Wildan juga, tim humasnya dari Unitomo. Jadi silakan jawab 3 pertanyaan itu, bukan jawab 2 di antara pertanyaan, 1 adalah syarat Anda untuk bisa mendapatkan ini menjadi calon mahasiswa Unitomo. Kemudian pertanyaan yang pertama, nama Ibu Rektor secara lengkap. Kemudian yang kedua, adik figur siapakah Ibu Rektor Unitomo Surabaya. Bu Siti Marwiyah, terima kasih banyak Bu Rektor. Semoga kita ketemu dalam keadaan dan kondisi yang lebih sehat, lebih menyenangkan lagi. Karena Ibu juga dikejar waktu untuk juga menghadiri Grand Launching Samsat Kampus di Universitas Airlangga Surabaya. Dan ini adalah akhir dari PAD Kes Bapenda Jatim di kesempatan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.